Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca cuitan saya awali rezeki di platform X atau Twitter. Kali ini membacakan 4 cuitan topik terkait RAPBN 2026, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2026. Cuitan pertama saya menggambarkan pendapatan dan belanja dari tahun 2000. Untuk tahun 2026-nya adalah diambil dari RAPBN yang baru saja diajukan kepada DPR oleh pemerintah yang langsung disampaikan oleh Presiden. Itu kan pendapatan negara itu ditargetkan 3.147,7 triliun. Sementara belanja itu direncanakan 3.786,5 triliun. Itu dari grafik saya yang di Twitter itu. Yang belanja itu biru, yang pendapatan negara itu orange. Ini saya tidak sempat taruh, skalanya adalah skala satuan triliun. Nah, jadi di gambar itu nampak. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, memang selama ini yang namanya pendapatan itu target. Jadi bisa tidak tercapai yang target kan. Sementara belanja itu bisa disebut rencana. Dalam konteks teknisnya ya, kenapa? Dia kan sudah memiliki dasar rencana pengeluaran itu seperti apa aja. Rencana belanja itu ada program, ada belanja operasional. Jadi lebih sering terrealisasi kalau belanja. Kalau pendapatannya tergantung, kadang bisa melampaui tapi jarang. Karena dia merupakan target. Nah itu kira-kira yang mau digambarkan oleh cuitan ini. Cuma untuk dari tahun 2000 sampai 2024 tuh realisasi. Jadi APBN tapi bukan di rancangannya atau di APBN-nya tapi di realisasinya. Nah sedangkan 2025 yang saya cantumkan itu adalah outlook, artinya perakiraan, tapi bukan saya, perakiraan dari pemerintah sendiri. Sedangkan yang 2026 tadi dari RAPBN, itu cuitan pertama. Lalu cuitan kedua, berdasar dari cuitan pertama tadi ada pendapatan dan belanja. Nah, kalau pendapatan lebih sedikit dari belanja namanya defisit. Kalau lebih besar namanya surplus. Nah, saya gambar di cuitan kedua ini kondisinya dari tahun 2000 sampai 2026. Tapi saya ulangi lagi tadi 2025 adalah outlook, 2026 adalah RAPBN yang 2000 sampai 2024 itu realisasi yang sudah dilaporkan oleh pemerintah dan sudah diaudit. Nah, untuk 2026 yang baru merupakan rancangan, belum ditetapkan ya, itu defisitnya jadinya 638,8 triliun. Di cuitan pertama tadi kan ada pendapatannya 3.147,7, belanjanya 3.786,5, maka selisihnya minus 638,8 triliun. Artinya pemerintah jika target pendapatannya berhasil, lalu belanjanya sesuai rencana, maka akan ada defisit 638,8 triliun. Nah, di gambar itu dengan grafik batang hijau ya, dengan skala kiri triliun. Nah, lalu ada informasi yang kita juga peroleh dari RAPBN itu rasionya atas produk domestik PDB ya. PDB itu adalah nilai tambah produksi barang dan jasa seluruhnya selama setahun. Jadi si PDB itu selama setahun produksi barang dan jasa, tapi perhitungannya hanya nilai tambah, sedangkan defisitnya 638,8 triliun. Nah, tetapi kan PDB jangankan 2026, 2025 saja kan belum selesai. PDB kan dihitung oleh BPS atas realisasi. Karena itu kalau ada rasio atas PDB di RAPBN atau kalau tahunnya belum selesai itu masih merupakan asumsi atau target pemerintah. Jadi bukan real PDB, nanti belum tentu persis seperti itu. Nah, kalau kita lihat 2,48% itu berarti ada asumsi PDB nilainya berapa? Nah, itu 638,8 triliun dibandingkan dengan asumsi PDB tersebut dapatlah angka 2,48%. Cuitan saya ini di grafik memperlihatkan tren yang hijau, berarti nilai nominal defisit itu kan memang cenderung meningkat. Sebelum pandemi pun meningkat, cuma pada saat pandemi 2020, 2021 dan masih bertahan di 2022 itu besar sekali defisitnya.
sehingga bisa diturunkan 2023 tapi naik kembali 2024 dan 2025 yang berjalan ini diperkirakan juga tinggi 662. Jadi sebenarnya kalau berhasil 638,8 defisitnya itu lebih rendah dari yang diperkirakan di 2026 ini. Tapi kita juga, 2025 ini kita juga harus lihat nanti. Trennya meningkat, rasionya memang stabil beberapa tahun. Tapi karena sudah terlanjur tinggi, karena batasnya kan 3%. Maka dia stabil di 2,5%, bahkan di tahun ini kemungkinan 2,78. Jadi itu sebenarnya mengisyaratkan pemerintah sudah kesulitan untuk mengatur agar defisitnya nggak jauh dari itu. Bandingkan dengan tahun-tahun yang lampau, itu defisit di 1%-an saja di era SBY atau di era Gus Dur dan Megawati. Di era Jokowi itu sudah di atas 2% terus, dan setelah COVID itu melesat. Jadi memang ya kalau bahasa keluarga boros gitu aja ya. Nah, itu cuitan kedua. Cuitan ketiga, saya mau khusus lagi pendapatan yang di cuitan pertama tadi saya tampilkan lagi, tapi dicari nilai tumbuhnya, nilai kenaikannya dari tahun ke tahun, sehingga gambarnya yang batang biru menunjukkan nilai pendapatan sama dengan cuitan pertama tadi, dan khusus 2026 3.147,7 triliun. Tetapi dibandingkan dengan 2025 misalnya berapa? 2025 yang outlook ya, bukan karena kita belum selesai, itu naiknya 9,85%. Nah, orange itu menunjukkan kenaikan presentasi dengan skala kanan tiap tahun. Apa yang terbaca dari grafik ini? Berarti target tahun ini cukup tinggi, karena sejak tahun 2023, 2024 dan berjalan 2025 ini target realisasi pendapatan itu rendah. Bahkan 2025 ini kelihatannya akan setara saja dengan 2024. Lalu dinaikkan menjadi 9,85%. Ini dengan gambar ini, pemerintah ini sebenarnya merencanakan apa untuk kenaikan sebesar itu kan? Kalau rumah tangga atau perusahaan sudah terukur kenaikan pendapatannya selama beberapa tahun terakhir, lalu pengen di tahun depan melesat, itu mesti ada, ibaratnya kalau perusahaan ada aksi korporasi, kalau rumah tangga ada kreativitas apa. Nah ini jadi pertanyaan ya, misalnya kreativitas mungkin memperluas basis pajak, ada pajak baru, atau menaikkan PPN kembali jadi 12% dan seterusnya. Kita tidak tahu, tapi indikasi di gambar ini ada. Kemudian cuitan keempat, itu belanja yang di depan tadi saya letakkan lagi dalam grafik. Nah sama dengan pendapatan, dilihat pertumbuhan dari tahun ke tahunnya. Nah ternyata rencana pendapatan 2026 ini naik 7,34% dibanding outlook ya, realisasi 2025. Kalau dilihat gambar yang orange yang menunjukkan pertumbuhan, ya relatif di kisaran 5-8% kenaikan tiap tahun sejak era Jokowi ini ya. Artinya sederhana saja, kalau as usual berarti naiknya. Loh ini katanya kita mau efisiensi anggaran di tahun 2025 ini. Dan itu ada hasilnya turun sedikit itu persentase kenaikannya. Tetapi di 2026 digenjot lagi. Nah, jadi tidak terlalu tercermin ya efisiensi anggaran dari total belanja negara ini. Jadi ini kan adalah RAPBN pertama Prabowo, tapi angka total belanjanya kurang mencerminkan apa yang mereka diklaim untuk melakukan efisiensi anggaran. Itu informasi saya dari 4 cuitan yang sudah beredar dan saya bacakan di YouTube ini. Semoga pemirsa yang tidak ikut Twitter itu bisa memperoleh informasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat.